Saya pada kesempatan ini akan memaparkan mengapa hari Jumat Agung ditetapkan sebagai hari penyaliban Sang Mesias di Golgota. Saudara-saudara, mari ikuti penjelasan saya berikutnya. Dan jangan lupa saudara-saudara, subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Saudara-saudara, sebelum abad keempat, masyarakat Kekaisaran Romawi semua memeluk agama pagan, yaitu agama-agama yang menyembah memuja dewa-dewa. Salah satunya yang paling terkenal adalah agama Mitraisme, suatu agama yang memuja dewa matahari yang terkenal dengan dewa Sol, dewa Saturnalia, dan hari raya dewa Sol atau Saturnalia ini atau dewa matahari ini yang merupakan sebenarnya adalah dewa Baal adalah hari raya musim semi yang terkenal dengan hari raya Easter dan hari raya musim dingin yaitu hari raya Christmas. Saudara-saudara, dua hal itu ada kaitannya tapi sumbernya sama, yaitu sang matahari atau dewa matahari atau dewa Sol Saturnalia. Saudara-saudara, itulah latar belakangnya. Dan mengapa hari Jumat ditetapkan? Inilah saudara-saudara penjelasan. Hari Jumat berasal dari kata Friday. Dan itu diambil dari nama Freya yang dianggap sebagai Dewi Perdamaian, Dewi Sukacita, dan Dewi Kesuburan. Dan simbol dari kesuburannya adalah ikan. Juga saudara-saudara, hari Jumat itu juga dianggap sebagai hari suci Dewi Venus, yaitu Dewi Kesuburan seks di antara orang Roma. Dan mereka percaya bahwa planet Venus menguasai jam pertama dari hari Jumat dan lalu dinamakan Dies Veneris. Itulah saudara-saudara Jumat. Oleh karena itu mereka ini saudara mengambil satu tindakan bahwa mereka kalau pada hari Jumat Agung ini semua umat Katolik tidak makan daging dan menggantinya dengan ikan dengan anggapan sebagai peringatan akan penyaliban. Nah ini saudara, baik Dewi Freya maupun Dewi Venus dua-duanya disimbolkan dengan ikan saudara. Dan ikan inilah yang menjadi dasar untuk dihormati karena simbolnya ikan. Dewa ikan yang paling terkenal baik di Romawi atau di Assyria adalah dewa Dagon, yaitu satu dewa ikan yang sesungguhnya adalah bentuk misteri dari juru selamat pagan atau agama penyembah dewa di Babil. Nama Dagon berasal dari kata dag, kata yang umumnya diterjemahkan menjadi ikan dalam kitab suci dan artinya dewa ikan. Saudara-saudara bisa melihat lebih jauh. Topi atau tutup kepala pimpinan gereja Roma Katolik, yaitu Paus, dalam pakaian kebesarannya itu memakai mitre. Mitre itu tutup kepala yang bentuknya seperti mulut ikan, saudara. Dan itu menunjukkan bahwa betapa besarnya dewa ikan ini dihormati mereka. Dan dewa ikan ini hari sucinya adalah hari Jumat.
Oleh karena itu ketika pada abad keempat, Kaisar Konstantin, Kaisar Roma ini menjadikan semua masyarakat Kekaisaran Roma ini harus memeluk agama Katolik sebagai agama negara, maka mereka yang tadinya menyembah dewa Dagon, dewa Venus, dewa Freya yang digambarkan simbolnya ikan, maka mereka tetap menghormati itu. Itu dimasukkan dalam lingkup kegerejaan, saudara, dan diganti, saudara, sebagai hari penyalipan Mesias. Karena itu tiap Jumat Agung mereka tidak makan daging, tapi makan ikan sebagai penghormatannya. Dan penghormatan ini ditunjukkan dengan pemakaian penghormatan hari suci. Dewa yang mereka percaya memberikan kesuburan, memberikan gairah seks, memberikan satu kehidupan yang baik bagi manusia, karena itu harus dilestarikan dan dipakailah atau dikatolikan yang dari tradisi pagan ini, hari raya pagan ini, penyembahan, pemujaan, ya, pengkultusan dewa atau dewi pagan pada hari Jumat yang merupakan hari suci mereka, itu dijadikan hari, dilestarikan dalam gereja Katolik menjadi hari Jumat Agung sebagai penyalipan Mesias. Mengapa Minggu pagi ditetapkan sebagai hari Paskah, hari kebangkitan Mesias? Inilah saudara-saudara jawabannya. Di musim Paskah yang bagi mereka adalah musim Easter, sudah tidak aneh bagi orang-orang Katolik dan Kristen menghadiri kebaktian pagi di matahari terbit. Dianggapnya sebagai penghargaan kepada Mesias karena ia bangkit dari orang mati di hari Minggu pagi ketika matahari baru terbit. Saudara-saudara, tetapi kebangkitan dari Sang Mesias tidak terjadi saat matahari terbit. Itu terbukti fakta di dalam kitab suci. Ketika Maria Magdalena datang ke kubur itu masih gelap, dini hari, dan kuburnya sudah kosong. Penutup kuburnya dari batu itu sudah terbuka. Ini menunjukkan apa, saudara? Bahwa Sang Mesias sudah bangkit, bukan pada hari Minggu pagi itu, tetapi bangkit hari sebelumnya. Saudara-saudara, sebaliknya ada kebaktian di waktu matahari terbit yang merupakan bagian dari penyembahan matahari, agama pagan pada masa itu, saudara. Di zaman Yeskiel misalkan, bahkan orang-orang yang sudah mengenal Elohim yang benar terjatuh ke dalam penyembahan matahari dan membuatnya menjadi bagian dari agama mereka. Seperti ditulis dalam kitab Yeskiel 8 ayat 16. Kemudian dibawanya aku ke dalam perlataran rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Elohim, di antara balai suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait suci dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Matahari ada di sebelah timur, tentu saja, yaitu di saat terbitnya. Ya. Adalah ke sebelah timur juga Nabi Baal, saudara-saudara. Saudara pasti ingat, menghadap di masa Elia. Baal adalah dewa matahari dan juga dewi api atau dewa api. Sewaktu Elia menantang para nabi Baal dengan perkataan Elohim yang menjawab dengan api, dialah
Elohim. Ia mendatangi penyembahan Baal di tempatnya. Di jam-jam manakah itu ketika para nabi Baal memanggil Baal? Itu adalah di saat Baal, sang matahari, memunculkan dirinya pertama kali di atas cakrawala di timur. Itu adalah di pagi hari. Itulah saudara dasar dari penetapan Minggu pagi setelah Jumat Agung sebagai hari kebangkitan Mesias. Jadi semua itu baik Jumat Agung maupun Minggu pagi Paskah itu semua bersumber dari agama pagan, agama penyembah dewa. Karena itu kalau saudara cocokkan kebangkitan Yesua juga wafatnya Yesua sang juru selamat kita tidak cocok dengan praktek Jumat Agung dan Minggu Paskah. Mengapa saudara? Karena sumbernya beda, ya. Sumbernya beda. Dan saudara perlu memahami, ya, bahwa kata Paskah, ya, kata Paskah yang mendunia dengan istilah Hari Raya Easter itu sebenarnya adalah terjemahan dari Passover, saudara-saudara. Jadi Paskah itu Passover, tapi diterjemahkan secara mendunia yaitu Easter. Nah, ini juga suatu misteri, saudara. Tapi sudah sangat diketahui kata Easter bukanlah sebuah ungkapan Katolik atau Kristen. Bukan dalam arti kata aslinya. Kata itu berasal dari nama dewi pagan, yaitu dewi terbitnya fajar dan dewi musim semi. Namanya Dewi Easter atau Astarte atau Ostera atau Dewi Istar atau Dewi Semiramis atau Dewi Asyera. Itulah saudara. Jadi pelestarian dewa-dewa, dewi-dewi pagan ini diwujudkan dalam bentuk hari-hari raya yang istilahnya yang dari pagan itu dikristenkan atau dikatolikan, saudara. Seperti kata Easter, untuk kata lain Paskah, untuk apa? Supaya orang mengingat Easter itu adalah sebuah dewi yang diagungkan mereka, dewi terbitnya fajar dan musim semi, saudara. Dan kata Easter itu kalau diterjemahkan, diartikan dalam bahasa Indonesia kan yang di timur. Apa itu? Matahari, saudara. Sama juga Christmas Day itu juga sama. Sumbernya adalah dewa matahari yang di timur, ya. Jadi musim semi, musim dingin sama, saudara. Pokok yang disembah yaitu dewa matahari, dewa Syul. Easter yang di timur. Bedanya adalah pada hari raya Easter itu adalah kemenangan musim semi, ya. Dan kalau Christmas Day itu kemenangan, ya, sang matahari atas musim dingin. Nah, itulah saudara. Saudara yang terkasih, lantas yang benar itu soal wafat dan bangkitnya sang Mesias itu kapan? Kan harus ada penjelasannya. Mari saudara kita ikuti bersumber dari kitab suci. Kita baca dulu saudara di dalam kitab, ya, Matius 8 ayat 31, saudara, ya, Markus 8 ayat 31. Yesua harus berada di dalam kubur selama 3 hari dan juga 3 malam dan bangkit setelah 3 hari. Kemudian di dalam Yohanes 11 ayat 9 sampai 10. Karena ada kata 12 jam siang hari dan 12 jam malam hari.
Jika kita menganggap 3 hari dan 3 malam penuh, ini akan berjumlah 72 jam. Ya, itulah saudara-saudara. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Sang Mesias itu berada di dalam kubur itu 3 hari 3 malam. Jadi setelah hari ketiga bangkit. Itu programnya Tuhan Sang Pencipta sendiri, saudara. Jadi tidak bisa dikurangi, nggak bisa dijumlah, ditambahkan. Ya. Nah, mari kita lihat sebenarnya Yesua itu wafat kapan. Ya. Kita bisa melihat, saudara-saudara, bahwa Sang Mesias itu sebenarnya menggenapi apa yang sudah dinubuatkan, difirmankan jauh sebelumnya. Karena pengorbanan Sang Mesias di Bukit Golgota itu adalah penggenapan untuk korban penebus dosa, penebus salah. Ya. Terus hari rayanya, saudara-saudara, itu sudah ditetapkan, saudara. Dalam kitab Keluaran 12 ayat 3 dan 6 dikatakan, pada tanggal 10 bulan Nisan, yaitu penanggalan Israel, penanggalan Yahudi, saudara-saudara. Dan itu memang yang kita pakai karena itu hari raya mereka. Ya. Dan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh Sebaot, itu berfirman kepada umatnya ini. Karena itu penanggalan yang dipakai, ukuran yang tepat dalam kitab suci adalah penanggalan Yahudi atau Israel. Nah, tanggal 10 bulan Nisan dalam Keluaran 12 ayat 3 dan 6 itu umat Israel suruh mempersiapkan satu domba umur 1 tahun yang tidak bercela. Kemudian pada tanggal 14 bulan Nisan itu disembelih. Darahnya domba itu dioleskan pada tiang dan ambang pintu, saudara. Sehingga itu menjadikan alat keselamatan. Jadi kalau nanti malaikat El Maut pada malamnya itu datang melihat ada tanda darah, domba tadi akan dilewati. Berarti anak sulungnya baik hewan atau orangnya selamat, tidak mati. Kalau tidak ada tanda darah itu mati anak sulungnya, baik hewan maupun manusia. Kemudian di dalam Imamat 23 ayat 5 itu dikatakan hari raya pertama adalah hari raya Peskah. Dan itu harus dilaksanakan di senja hari antara sore dengan petang. Itu sore petang pada tanggal 14 bulan Nisan, itu hari raya Peskah. Ya sekitar jam 3 sore sampai jam 6 sore. Itulah Peskah, saudara. Jadi Peskah itu waktunya pendek. Karena itu dalam Imamat 23 ayat 5 tidak diperintahkan umat Israel itu untuk merayakan atau mengadakan pertemuan kudus. Ya. Tanggal 14 Nisan, saudara, pada saat Yesua bangkit atau pada saat Yesua disalibkan atau wafat, ya, sebenarnya ada waktunya, saudara. Sang Mesias pada tanggal 14 Nisan, yaitu sekitar jam ke-9 itu wafat. Nah, kitab suci mencatat, saudara, ketika jam ketiga atau 9 pagi itu mulai disalibkan. Kemudian jam ke-6, jam 12 siang itu mulai kegelapan meliputi seluruh tanah wilayah itu. Kemudian jam ke-9 yaitu 3 sore itu Yesua wafat. Ya, kemudian antara jam 3 sampai jam 6 sore itu diadakan penguburan karena tidak boleh lebih dari jam 6 sore. Mengapa, saudara? Kalau sudah jam 6 sore itu sudah masuk tanggal 15 bulan Nisan, yaitu hari raya Matsah atau hari raya roti tidak beragi. Nah, ini bisa dilihat, saudara-saudara, ketika saudara melihat di sini di dalam kitab suci dan dikatakan, ya, bahwa Yesua itu memang bangkit pada tanggal 14 bulan
Nisan, saudara-saudara. Dan tahunnya berapa, saudara-saudara? Tahunnya adalah sebagai berikut, saudara. Karena Yesua atau Mesias disalibkan pada hari sebelum Sabat besar, maka bisa dimengerti mengapa Jumat sudah biasa dipercaya sebagai hari penyaliban. Ya, ini karena propaganda atau satu promosi yang besar-besaran bahwa Jumat Agung itu hari penyalipannya, sehingga orang tidak mau melihat kitab suci lagi, tapi para pemimpinnya. Tetapi saudara-saudara, Sabat setelah kematiannya bukanlah Sabat mingguan. Itu adalah Sabat tahunan. Saudara bisa baca Yukanan atau Yohanes 19 ayat 14 sampai 31. Di situ dikatakan karena Sabat itu adalah hari yang besar. Sabat ini bisa saja jatuh pada hari apapun di tiap minggu, dan pada tahun itu kenyataannya jatuh pada hari Kamis tanggal 15 bulan Nisan. Yesua disalibkan dan dikuburkan pada hari persiapan, yaitu tanggal 14 bulan Nisan, Rabu. Hari berikutnya adalah hari besar Sabat, yaitu tanggal 15 Nisan, harinya Kamis, saudara-saudara. Yaitu sudah masuk hari raya Matsah, roti tidak beragi. Lalu Jumat diikuti dengan Sabat mingguan, ya, Sabtu, tanggal 17 Nisan. Dengan mengerti adanya dua Sabat di minggu itu akan menenangkan bagaimana Mesias dapat disalibkan pada hari sebelum Sabat besar dan sesudah bangkit dari kubur pada ketika hari setelah Sabat tiba, dan sambil menggenapi tanda yang diberikannya, yaitu 3 hari dan 3 malam. Itulah saudara-saudara. Jadi tempatnya, saudara-saudara, itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri. Lantas kapan waktunya yang tepat Yesua wafat itu? Saudara-saudara, kitab suci menjelaskan, ya, bahwa Sang Mesias itu wafat pada tanggal 14 bulan Nisan tahun 3793 sesuai dengan nubuatan kitab Keluaran 12 ayat 3 dan 6, Imamat 23 ayat 5. Nah, kalau sekarang ini tahunnya adalah 5785. Itu penanggalan Yahudi atau Israel. Jadi wafatnya Yesua sampai dengan tahun ini adalah sudah 1992 tahun. Dan umat Tuhan diperintahkan memperingati, ya, hari raya Pesah tanggal 14 Nisan. Nah, pada saat itu saudara, pada tahun 3793 itu tanggal 14 Nisan itu jatuh pada hari Rabu. Jadi Rabu senja itu Yesua wafat. Ya. Kemudian bangkitnya kapan? Bangkitnya yaitu tanggal 17 bulan Nisan tahun 3793. Harinya apa? Harinya saat itu adalah hari Sabat atau Sabtu. Jadi kalau dihitung saudara-saudara, 3 hari 3 malam, ya, dari wafatnya tanggal 14 Nisan, hari Rabu sore itu, Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam, ya, 3 malam. Kemudian hari siangnya itu kita jelas melihat di sini saudara, ya, ada Kamis, Jumat, Sabtu, ya, pas dari 14 Nisan sampai dengan 17 Nisan.
tahun 3793. Jadi semua yang ada dalam kitab suci bisa dimengerti, saudara. Jadi sekarang ini mengapa kok harinya harus Jumat, Minggu terus Jumat, kematiannya Minggu, kebangkitannya? Saudara bisa melihat dari misteri paganisme tadi. Gereja Katolik Roma yang mula-mula menciptakan hari raya Jumat Agung dan Minggu Paskah ini adalah mengambil dari dasar penghormatan tadi. Dewi Freya, Dewi Venus, dan Dewi Dagon, ya, itu Jumatnya. Minggunya sebagai peringatan sebagai Dewi Easter, ya, Dewi Easter. Jadi ada, saudara, semua mengarah ke Dewa Matahari. Karena Minggu pagi penghormatan kepada Dewa Matahari. Jadi semua dewa dihormati, untuk itu ditetapkan. Nah, kalau saudara hitung Jumat sampai Minggu, ya nggak ada 3 hari 3 malam, saudara. Dan itu penipuan. Tapi penipuan ini berhasil menyedot banyak orang untuk percaya. Tapi firman Tuhan tetap firman Tuhan, kekal, tidak bisa diubah. Yang benar adalah kitab suci, firman Tuhan. Dan firman Tuhan bisa dilihat, bisa dipahami, dipelajari, diikuti bagi mereka yang mau mencintai, menghormati Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara pikir aja secara logis tentang peringatan hari raya ini, saudara. Saudara tahu kemerdekaan negara Indonesia itu terjadi tanggal 17 Agustus 1945. Harinya apa? Hari Jumat. Tetapi apakah tiap tahun diperingati tiap hari Jumat? Tidak kan? Tapi mengikuti apanya? Tanggalnya. Tanggal 17 Agustus itu bisa Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi bukan hari Jumat terus, saudara, ya. Hari raya Pesach tentang kematian kebangkitan Yesus bisa dirayakan. Bukan berdasarkan hari, tapi berdasarkan tanggal. Jadi sekarang ini orang-orang yang memahami, mengerti firman Tuhan akan merayakan setiap tanggal 14 hari raya Pesach. Tanggal 15-nya masuk hari raya Matsah, ya, tanggal 15 bulan Nisan. Kemudian tanggal 21 bulan Nisan juga merayakan hari raya Matsah yang kedua. Karena hari raya Matsah, roti tidak beragi, itu ada 2 pertemuan kudus. Tanggal 15 dan 21, hari pertama dan hari ke-7. Dan hari raya Pesach itu tanggal 14 bulan Nisan, senja hari. Dan biasa di kitab suci tidak perlu ada perjamuan kudus. Tidak ada pertemuan kudus maksudnya. Dan tidak ada sabat gadol. Nah, saudara-saudara, itulah yang sebenarnya. Jadi antara kitab suci dan kenyataan dalam praktek kegerejaan sudah beda. Nah, orang-orang yang mengikuti doktrin-doktrin gereja yang bersumber dari sinkretisme, penggabungan dari agama pagan ini tetap mempertahankan Jumat Agung dan Minggu pagi Paskah. Dan kalau ada orang menentang itu dianggap sesat. Tapi sesatnya bagi gereja mereka. Tapi bagi Tuhan tidak sesat kalau kita memperingati pada tanggal 14 bulan Nisan, 15 bulan Nisan, 21 bulan Nisan. Nah, kita mengikuti kitab suci dicatat dalam buku kitab kehidupan sebagai yang benar. Kita mengikuti tradisi gereja, doktrin gereja, tapi tidak sesuai kitab suci, itu sudah dicatat sebagai dosa, pelanggaran firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, di akhir zaman ini pilih yang benar. Pilihlah firman Elohim, kitab suci. Karena itulah firman yang kekal, roh dan hidup. Berkat Bapa entah saudara semua. Amin.